Perkenalkan, nama saya Naila Iza. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum reaksi redoks dan elektrokimia. Tujuan dalam praktikum ini yaitu memahami konsep dasar reaksi reduksi oksidasi dan elektrokimia. Yang kedua, mengidentifikasi peran anoda dan katoda dalam reaksi elektrokimia. Yang ketiga, mengamati perubahan kimia yang terjadi dalam reaksi redoks. Yang keempat, menjelaskan penerapan reaksi elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dasar teori, yaitu prinsip reaksi reduksi oksidasi. Reaksi redoks melibatkan perpindahan elektron, di mana reduksi adalah penerimaan elektron, sedangkan oksidasi adalah pelepasan elektron. Fungsi anoda dan katoda, yaitu anoda adalah tempat terjadi oksidasi, melepaskan elektron. Yang kedua, yaitu katoda adalah tempat terjadinya reduksi. Contoh penerapan elektrokimia yaitu ada di baterai, aki, penyepul logam, korosi, dan perlindungan logam. Langkah-langkah dalam praktikum ini, yang pertama, menyiapkan alat dan bahan seperti elektroda, larutan elektrolit, dan sumber arus listrik. Yang kedua, rangkaian alat elektrokimia sesuai prosedur yang ditentukan. Yang ketiga, menyalakan arus listrik dan mengamati perubahan yang terjadi pada elektroda dan larutan. Yang keempat, mencatat hasil pengamatan berupa warna, gas yang terbentuk, atau perubahan pada elektrodanya. Yang kelima, menganalisis hasil berdasarkan reaksi redoks yang terjadi. Bahan dan fungsinya. Yang pertama ada elektroda, yaitu Zn, Cu, Fe, dan lain-lain sebagai tempat berlangsungnya reaksi redoks. Kemudian ada larutan elektrolit, itu kayak seperti H2SO4, CuSO4, NaCl, dan lain-lain yaitu sebagai media konduksi ion. Untuk sumber arus listriknya, yaitu kita menggunakan baterai atau power supply yang berfungsi sebagai menyediakan energi untuk reaksi elektrokimia yang akan kita reaksikan nanti ketika praktikum. Untuk analisis data dan contoh hasil pengamatannya, jika elektroda Cu direndam dalam larutan CuSO4 dan diberi alus listrik, maka katoda dan anodanya yaitu katoda ion Cu2+ mengalami reduksi menjadi Cu, endapan tembaga terbentuk. Kemudian untuk anodanya Cu mengalami oksidasi menjadi Cu2+, elektroda terkikis. Contoh hasil pengamatannya itu perubahan warna larutan, terbentuknya endapan, atau munculnya gelembung gas di elektroda. Untuk hasil yang diharapkan dari praktikum ini, yang pertama, terjadinya perubahan fisik dan kimia yang akan menunjukkan reaksi redoks seperti perubahan warna larutan atau terbentuknya endapan. Yang kedua, identifikasi perbedaan peran anoda dan katoda dalam reaksi elektrokimia. Tips agar praktikum berjalan lancar dan aman. Yang pertama, pastikan rangkaian listrik tersusun dengan benar sebelum menghubungkannya ke sumber arus listrik. Yang kedua, menggunakan larutan elektrolit sesuai prosedur untuk menghindari kesalahan reaksi. Yang ketiga, mencatat hasil pengamatan dengan teliti untuk menganalisis yang akurat. Untuk keselamatan kerja, seperti yang kita ketahui, kita menggunakan APD, berventilasi dengan baik, terus jangan menyentuh dengan sembarangan elektroda atau larutan saat arus listrik dinyalakan atau mengalir. Untuk bagian yang paling sulit, menurut saya, yaitu menentukan reaksi spesifik yang terjadi pada anoda dan katodanya. Kemudian kesalahan yang kemungkinan terjadi di dalam praktikum dan juga cara pencegahannya, yaitu kesalahannya yang akan terjadi dalam pemasangan elektroda bisa yaitu mungkin nanti hasil kita akan tidak sesuai, kemudian jadi tidak sesuai dengan dasar teori yang ada. Jadi cara mencegahnya itu gimana sih? Jadi sebelum kita melakukan praktikum itu, kita pastikan elektroda dihubungkan dengan benar. Kemudian manfaat dalam dunia kerja atau kehidupan sehari-hari, yaitu prinsip elektrokimia digunakan dalam industri baterai, pelapisan logam, dan pengolahan limbah.